Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi bersama dengan saya di Tengkur Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya, dan melihat bagaimana penampilan pasukan timnas Indonesia U19 ya untuk Piala AFF tahun 2024 ini ketika menghadapi timnas Malaysia. Wow, asakan demi asakan, serangan demi serangan yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia terhadap timnas Malaysia cukup kuat ya. Sehinggalah pada babak yang kedua itu telah berlaku satu perubahan corak permainan daripada timnas Indonesia U19. Apa yang dilakukan, cara bermain dari Malaysia, kita lihat dari analis kita juga dan para pelatih juga berdiskusi. Ada celah yang dia manfaatkan di mana kita di pinggir. Itu babak pertama sangat kalah orang, dan setelah itu saya kira spesial pelatih menyiapkan dua winger masuk dan kita nanti dari 3-4-2 menjadi 3-4-3 untuk hari 1-2 dan 1 striker. Dan alhamdulillah respon kami terhadap situasi tersebut berjalan sesuai rencana. Bila melihat ya kedua-dua tim antara Malaysia dan Indonesia ni, bagi saya kedua-dua tim ini memang kuat ya, dan juga serangan demi serangan juga telah dilakukan. Cuma pada babak yang kedua itu, nah disitulah yang saya lihat setelah timnas Indonesia mencetak jaringannya, di situ ada banyak lagi serangan yang telah dilakukan terhadap timnas Malaysia. Jadi saya tengok ya, apabila kedua-dua tim ni ataupun sekiranya ada jaringan yang telah dilakukan mana-mana tim lah, di situ akan menjadikan dari segi psikologi pihak lawannya ataupun tim lawan itu akan berubah rupanya. Begitu juga saya lihat pada timnas Malaysia setelah Indonesia mencetak satu gol. Di situ saya tengok ada sedikit motivasi pemain-pemain timnas Malaysia itu down ya. Jadi itulah kesempatan timnas Indonesia untuk melakukan serangan demi serangan terhadap timnas Malaysia, sehinggalah menjadi kucar kacir ya. Maksudnya di situ dari segi kelang kabut permainan yang berlaku pada itu, dan akhirnya peluang itu telah diambil oleh timnas Indonesia untuk mencetak gol yang pertama mereka pada menit ke-77. Jadi antara perkara yang saya dapat lihat ya, bagaimana tekanan yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia untuk mendapatkan jaringan adalah melalui serangan yang bertubi-tubi dilakukan terhadap pihak lawan. Jadi guys, langsung kita saksikan dalam klip video ini. Bisa dihalau kali ini. Mengarah pada pemain Malaysia. Ada bola pada Dani Sakini. Oh, bahaya. Sikit. One on one dia dengan Rizwan. James. Masih James di sana. James. Second line-nya. Itu support James. Berikan umpan bahaya. Aduh, scanning. Satu peluang. Kesempatan umpan 1-2. Bobo masih tadi. Masih bisa pemirsa. Kita lihat. Dan. Iya, bilangnya. Kaviatur angkat bola pemirsa dan Wih, sikat. sempat lagi. Umpannya kali ini Mufli masih dibayang-bayang oleh Pak Fitri. Cantik ya. Mufli berikan umpan. Wih, betul-betul. Dari Mufli pada Kaviatur pemirsa. Bola keluar kali itu akan dilakukan oleh Mufli Dayat. Sudah dilakukan. Ini lemparan pun jauh lah guys. Second ball. Bahaya ini pemirsa. Masih bisa diganggu tadi dan langsung clearance dari kaki. Betul-betul treasure dari Indonesia nih, cukup kuat ya. Lepas. Lolos Pak Fitra. Oh. Kaviatur dan Wih. coba dikejar bukan sebuah pelanggaran pemirsa, kita lihat. Apa yang terjadi? Dianggap pelanggaran di sana. Umpan terobosan pemirsa. Kita lihat Rizky Afrizal. Uyo, sikit masuk guys. Aduh. Saya pikir dia akan memberikan umpan ke Hai, di sinilah saya pun degup-degup guys. langsung ternyata. Karena dia pikir Rahman ketinggalan di belakang. Wah, ini Malaysia. Khawatir gak ada yang bisa ambil bola. Laju. Bahaya ini. Afitra kembali bisa kuasai bola dari Malaysia. Terlepas guys. Harus waspada ini pertahanan Indonesia.
bahaya. Aduh, Ikram. Alah. Salah dari Zakari. Rizky Afrizal, baik sekali Domi. Domi tidak. Cantik dorong passing bola guys. Ih, saja membuat Indonesia kuatnya dorong punya tekanan lebih tekanan ya. Jens Raven. Nah ini guys. Berapa kali sudah itu shooting. Sayang sekali kita lihat bagaimana upaya yang sangat baik. Dua-dua kuat Space yang guys. sangat terbuka, flashing yang sudah bagus maksudnya, tapi masih mengangkat. Rizky sendiri. Rizky. Wah, ini dia. Dan masih bisa pemirsa, belum selesai serangan dari Woi, Malaysia. tengok. Terjadi. Ingatkan bola sudah dipassing jauh. Balik lagi ke gawang Malaysia. Serangan dan Aduh. coba diambil sayang. Wih, diambil. Laju. Kesalahan. Cantik. Ini dia James Raven. James Raven. Tengoklah. Masih James Raven di 3 orang, 4 orang. Shooting. Sekali. Lagi Mufli Hidayat kosong di sana. Mufli. Masih Lajunya guys. Ini dia. Apalagi. Fitri. Ini dia pemirsa Rizky Afrizal. Laju. Bertubi-tubi. Sudah baik sebetulnya maksudnya. Betul serangan bertubi-tubi guys. Ini juga laju juga guys nih. Sebetulnya sudah baik. Upgrade-nya sudah baik. Uh. James juga sudah menunggu, tapi memang intercept dari back Malaysia sangat baik. Pendukung Indonesia semakin membahana di Stadion Gelora Bung Tomo ini. Well berjamin angkat bola. Masih dihalau rupanya. Mari kita lihat lagi Doni Firmansyah. Kembalikan dia bola. Firly crossing. Berangkat bola dan kita lihat Apa yang terjadi? Sikat. Sikat lagi. Sini. Menit ke 77. Baru Indonesia dapat jaringan. Apa tidak, tengok satu stadion meraih kemenangan. Wah, tengok gerak perlahan. Biasa kita lihat bagaimana momentum. Tanduk, Iqbal, oke, kena. dan juga upaya Tiang gol. Yang sangat baik dari Buffon. Akhirnya bola membentur penjaga gawang Malaysia dan masuk ke gawang Malaysia. Nah, guys, begitulah suasana ya aksi perlawanan antara timnas Malaysia dan Indonesia ya di semifinal Piala AFF U19 untuk tahun 2024. Melihat bagaimana serangan demi serangan yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia terhadap pertahanan Malaysia tidak berputus asa ya guys, sehinggalah mereka mencetak gol. Jadi di situ dapat dilihat ya bagaimana semangat Garuda Muda ketika berhadapan dengan timnas Malaysia di semifinal untuk Piala AFF musim ini. Melihat bagaimana cara dorang passing bola, saya lihat di situ begitu laju ya cara dorang bawa bola. Lepas tu cara passing yang tepat dan juga dengan kehadiran Jens Raven ya. Itu juga memperkuatkan timnas Indonesia U19 ketika perjuangan mereka melaju ke final. Jadi bila melihat ya dengan kehadiran sosok Jens Raven ini lebih memperkuatkan lagi timnas Indonesia U19. Bayangkan guys, dia satu orang susah juga ya dilepasi untuk serangan-serangan yang dia lakukan terhadap pertahanan timnas Malaysia. Ada 4 atau 5 orang yang mengawal dia. Jadi gitulah yang saya lihat bagaimana kekuatan dan juga penampilan timnas Indonesia ketika perlawanan di semifinal. Kalau dilihat ya dari kedua-dua tim ya, bagi saya tim Malaysia dan Indonesia sebenarnya sama-sama baik ya bagaimana mereka bertanding malam semalam. Kerana pada babak pertama itu masih lagi belum dapat jaringan ya antara kedua-dua tim sama ada Malaysia ataupun Indonesia. Dan di babak kedua pada minit ke-77 barulah timnas Indonesia dapat mencetak gol. Saya lihat pada babak kedua itu ada beberapa pertukaran yang telah dilakukan oleh Coach Indra Safri ya.
Jadi dengan pertukaran itu saya lihat dari segi corak mereka bermain ada sedikit momentum yang baik ya, dan disitulah mungkin sebahagian daripada pemain sudah kelelahan ya timnas Malaysia, dan juga apabila melihat jaringan yang mereka peroleh itu saya lihat sangat bersyukur ya Indonesia sehingga melakukan sujud syukur pada kemenangan itu. Dan inilah suasana yang berlaku selama, kalau saya tidak silap ya, 10 tahun dalam Piala AFF ketika Indonesia berhadapan ya dengan Malaysia. Ini adalah sejarah U19 ya, di Piala AFF Indonesia memenangi perlawanan ketika menentang timnas Malaysia U19. Jadi nampak di sini perubahan yang sangat ketara berlaku terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia, maupun tim senior dan juga junior sama-sama dari segi penampilan pemain-pemain ini mengorak langkah ke arah yang lebih baik lagi. Jadi inilah satu suasana yang sangat seru ya bila melihat bagaimana kalau kedua tim ini bertemu, disitulah laga yang paling seru saya tengok ya. Dan bila melihat pernyataan daripada coach Indra Safri, sekiranya dibagi pilihan dia mau bertemu dengan Thailand sebenarnya, tetapi bertemu dengan Malaysia. Ya, yang jelas ya kita bersyukur, dan kalau saya mau jujur kemarin mana yang dipilih, mau lawan Australia atau lawan Thailand atau lawan Malaysia. Dari ketiga itu malah saya memilih lawan Thailand. Mungkin ada hikmahnya juga ya, dan saat ini Indonesia adalah yang telah berjaya ke final, dan pada malam ini Indonesia akan bertemu dengan Thailand, dan di situ timnas Indonesia sekiranya dia mengekalkan momentum bagaimana cara mereka bermain sepanjang laga yang mereka tempuhi ya di Piala AFF U19 2024 ini. Memang sangat cantik bagaimana cara dorang bermain. Sepanjang laga tidak ada kekalahan yang mereka terima. Semua kemenangan demi kemenangan yang mereka kecapi ya. Jadi untuk timnas Indonesia ya U19, saya ucapkan selamat kerana telah berjaya ke final, dan semoga perlawanan menentang Thailand timnas Indonesia dapat melakukan yang lebih baik lagi, dan semoga timnas Indonesia U19 akan menjadi juara di musim ini untuk Piala AFF U19 untuk tahun 2024. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.